Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Jumat 12 Januari 2024. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Apa yang Dikejar. Firman Tuhan terambil dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 11 sampai dengan ke-12. Tetapi engkau hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, biarlah dalam kehidupan kami yang sementara ini kami sungguh-sungguh bisa mengejar sesuatu yang tidak pernah akan terlepas, dan kami tidak mengejar sesuatu yang akan terlepas dan yang fana. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Apa yang dikejar? Apa yang engkau kejar? Kalau kita belajar tentang pertumbuhan manusia, dari bayi lahir, kita melihat senang tatkala bayi kemudian bisa belajar bertumbuh, memutarbalikkan badannya, kemudian belajar merangkak, lalu kemudian mulai belajar berjalan dengan memegang benda-benda di sekitarnya. Lalu kemudian kita melihat, menyaksikan luar biasa tatkala bisa mandiri anak itu berjalan tanpa harus kemudian dipegang dan dituntun oleh orang dewasa. Apalagi yang menarik tatkala dalam sebuah pertumbuhan anak, yaitu tatkala anak itu bisa berlari. Apalagi kemudian dia bisa berlari dengan baik. Di dalam proses kemudian menjadi lebih dewasa, kita mengajarkan kepada anak supaya anak bisa belajar mandiri, yang disebut dengan berdiri di atas kaki sendiri tanpa topangan siapapun. Maka itu adalah harapan orang tua. Kemudian anak diajarkan, dibekali dengan pendidikan, dibekali dengan karakter, dibekali dengan berbagai macam hal yang kita siapkan. Asupan gizi makanan buat tumbuh fisiknya, pendidikan yang didapat buat pertumbuhan akan kecerdasan otaknya, karakter yang kita ajarkan. Lalu kemudian yang kita ajarkan supaya anak bisa mengejar mimpinya, mengejar cita-citanya. Setiap manusia secara naluriah, dari dia mulai belajar, terlahir berjalan, merangkak berjalan, kemudian berlari. Maka yang dilakukannya adalah mengejar. Tatkala sahabat seperjalanan ditanyakan pertanyaan, apa yang kau kejar, berapapun usiamu, maka setiap manusia yang masih hidup, dia akan berjuang untuk mengejar apa yang diharapkan dan apa yang dimimpikan. Sahabat seperjalanan, lalu apa yang Tuhan ajarkan lewat kebenaran firman Allah untuk sesuatu yang harus kita kejar? Ayat 11 dikatakan, tetapi engkau hai manusia Allah. Di sini ada kalimat yang baik sekali disebut dengan manusia Allah. Engkau bukan hanya manusia yang biasa-biasa saja, tapi disebut sebagai manusia Allah. Apa yang dimaksud dengan manusia Allah? Yaitu manusia kepunyaan Allah, diciptakan oleh Allah, hadir dan hidup oleh karena Allah. Tetapi tidak cukup sampai di sana. Hai manusia Allah, artinya apa? Supaya kita hidup sebagai manusia semata-mata hanya buat kemuliaan Allah. Lalu apa yang harus kita kejar? Jauhilah semuanya itu, kejarlah. Di sini ada perbandingan, jauhilah semuanya itu, kemudian kejarlah. Apa yang disebut dengan jauhilah semuanya itu? Kita bisa membacanya dari ayat-ayat sebelumnya. Dari ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ke-10, kalau sahabat seperjalanan membuka Alkitab, itu yang disebut dengan jauhilah semuanya itu. Lembaga Alkitab Indonesia menyebut mengenai penyakit bersilat kata dan mengenai cinta uang. Jadi mengenai bersilat kata dan mengenai cinta uang. Dosa karena mulut dan dosa karena mata dan dosa karena nafsu. Engkau adalah manusia Allah, engkau harus menjauhi yaitu penyakit bersilat kata dan mencintai uang. Lalu apa yang harus dikejar? Firman Tuhan berkata, kejarlah keadilan, kejarlah ibadah, kejarlah kesetiaan, kejarlah kasih, kejarlah kesabaran, dan kejarlah kelembutan. Lalu ayat 12 dikatakan apa yang disebut dengan bertanding dan kejarlah. Di sini dikatakan bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Sahabat seperjalanan, jauhilah semuanya itu dan kemudian kejarlah. Apa yang harus dijauhi yaitu semua dosa dari bersilat kata,
kemudian cinta uang, dan kemudian turunan-turunannya dan saudara-saudara daripada perbuatan-perbuatan dosa yang sama seperti demikian. Lalu kita harus mengejar apa yang dikejar, yaitu kejarlah. Karena kita sebagai manusia Allah, kita mengejar keadilan, kita mengejar ibadah, kita mengejar kesetiaan, kita mengejar kasih, kita mengejar kesabaran, dan kita mengejar kelembutan, supaya itu menjadi milik kita. Karena tindakan berlari dan tindakan mengejar artinya ada sesuatu yang kita mau raih. Dan setelah kita raih, maka kita akan simpan baik-baik sebagaimana seorang pelari. Tatkala sampai di penghujung dia mendapatkan piala, maka piala itu akan disimpan baik-baik. Demikian juga ada piala-piala dalam kehidupan yang kita harus simpan baik. Yang kita kejar, keadilan setelah kita dapat simpan baik-baik. Ibadah setelah kita dapat simpan baik-baik. Kesetiaan setelah didapat simpan baik-baik. Kasih setelah didapat simpan baik-baik. Kesabaran setelah didapat simpan baik-baik. Kelembutan setelah didapat simpan baik-baik. Jadikan itu menjadi bagian dari hidupmu yang engkau ekspresikan di dalam kehidupanmu, sehingga engkau menjadi berkat, sehingga engkau menjadi terang, sehingga engkau menjadi yang firman Tuhan katakan, engkau adalah manusia Allah. Manusia Allah berarti hidupnya sesuai dengan kehendak Allah. Dari perkataan kita, dari mata kita, dari telinga kita, dari mulut kita, dari seluruh kehidupan kita, kita menjadi orang yang hidup di dalam keadilan. Kita menjadi orang yang dalam kehidupan yang penuh dengan kesabaran. Kita menjadi orang yang setia. Kita menjadi orang yang penuh dengan kasih dan kelembutan. Kita menjadi orang yang tidak lupa bertindak adil. Kita menjadi orang yang tidak melupakan ibadah kepada Allah. Sahabat seperjalanan, itu yang disebut dengan kita sedang bertanding dalam pertandingan iman untuk mendapatkan hidup yang kekal. Sahabat seperjalanan, tidak salah mengejar uang, tidak salah mengejar kedudukan, tidak salah mengejar popularitas, tidak salah mengejar pendidikan sehingga kita punya gelar yang banyak. Tetapi karena kita manusia Allah, semua yang kita dapat harus diramus sedemikian rupa untuk menjadi sebuah keadilan. Tatkala kita menjadi kaya, bertindaklah adil. Tatkala kita punya kedudukan, bertindaklah dengan penuh kelembutan. Jangan sewenang-wenang. Tatkala kita kemudian punya kuasa, maka sadarilah kita manusia Allah, dan jangan sekali-kali kita mencoba menjadikan diri kita sebagai Allah. Dan semua orang harus menghormati kita. Semua orang harus tunduk kepada kita. Semua orang harus kemudian memberikan karpet merah tatkala kita berjalan dalam kehidupan ini. Tatkala itu semua yang kita lakukan, kita bukan lagi manusia Allah, tapi kita manusia lama yang hidup di dalam keberdosaan, yang firman Tuhan katakan, tinggalkanlah semuanya itu dan kejarlah apa yang dibacakan tadi dalam setiap kebenaran firman Allah. Karena kita adalah manusia Allah, kita bukan manusia biasa saja. Kita manusia berdosa yang sudah ditebus oleh Allah menjadi manusia Allah. Hiduplah dalam kebenaran dimanapun kita berada, di rumah tangga, di tengah-tengah masyarakat, di lingkungan pekerjaan, bahkan sewaktu kita sendiri. Tidak ada seorang pun yang tahu. Ingat, karena kita manusia Allah, kita akan menjaga sebuah kehidupan yang benar di hadapan Allah. Dengan demikian, apa yang kita kejar, sahabat seperjalanan? Silakan sahabat seperjalanan membaca berulang-ulang dari 1 Timotius pasal 6. Seluruh ayatnya saling terkait satu dengan yang lain. Ingat, jangan kita salah mengejar. Karena kita manusia Allah, maka kita akan mengejar kebenaran. Kita akan mengejar sesuatu yang memuliakan Allah. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang kami pelajari. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.